yang suka berdusta, nggak apa-apa. Namanya ajaran pendusta kok, bagaimana? Silakan. Begini Bang Edis, saya mau tanya kepada Anda. Apa itu? Adakah di dalam nubuatan Musa bahwa Tuhan itu berupa manusia? Karena begini, di dalam Bilangan 23 nomor 19, Allah itu Bukanlah manusia, bukan Allah, Bang. Tenang. Azam, Gus Adam, sebentar, pelan-pelan. Ini saya luruskan dulu. Saya tahu ayat itu. Itu ayat mengenai Bileam. Tenang dulu. Itu ayat mengenai Bileam bin Peor. Betul? Coba Anda baca perikopnya. Coba Anda baca perikopnya, silakan. Jangan potong dulu, jangan potong. Sebentar. Oh, ya, silakan. Sebentar lagi saya bacakan. Silakan. Kemudian di dalam Hosea itu pun juga sama. Tuhan itu tidak berupa manusia dan bukan anak manusia. Bahkan di dalam Yohanes sendiri mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Sedangkan realita yang ada, kenyataannya Tuhan Oten ini berkolor, berupa manusia, dan mati dalam keadaan tragis dan lain sebagainya. Adakah ucapan di dalam perjanjian lama bahwa Musa mengajarkan untuk menyembah kepada Yeshua Hamashiach atau Yesus? Saya minta satu data. Ini saya tunjukkan Bang Edis. Sebentar. Silakan. Takut saya dikira bohong sama Bang Edis. Silakan. Ini ya. Dari bilangan tadi dulu. Iya, dari bilangan. Kelihatan tidak? Tidak ada mantra melawan Yakub. Oh maaf salah. Maaf salah. Salah. Ini. Allah, ini perhatikan. Allah bukanlah manusia hingga ia berdusta. Jadi kalau orang yang mengatakan Allah itu manusia berarti dia tukang dusta. Yaitu Oten, saudara. Dan bukan anak manusia. Ingat ini. Dan bukan anak manusia. Tertulis dalam Bilangan 23 dan ayat ke-19. Ini coba fakta. Perlu ya. Gimana kamu mau naik ke sini? Gimana kamu mau mendapat penjelasan kalau kamu nggak perlu? Makanya saya minta penjelasan. Kalau nggak perlu ya berarti nggak perlu kamu naik sini. Coba jelaskan kepada saya. Ini kan terjadi kontradiktif berarti kan? Tidak kontradiktif. Hendak terjadi kontradiktif di dalam Bible sendiri, di dalam Bilangan, Hosea dan juga Yohanes, Tuhan bukan berupa manusia, bukan anak manusia, dan dia tidak terlihat. Sedangkan realita yang ada, Tuhan kalian disalib, ditantang, dijemur dan lain sebagainya. Sudah. Berupa manusia, anak manusia. Mana datanya? Coba mana ayatnya? Musa mengajarkan bahwa Yesus jangan adalah lompat-lompat dulu, satu dulu, jangan ke Musa dulu. Kamu kan bertanya mengenai Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Betul. Terus. Oke. Di situ Allah di situ merujuk kepada siapa? Ya, Sang Pencipta. Oke, yang ditujuk sebagai Bapa di sorga itu betul. Iya. Ya memang betul, Bapa di sorga itu bukan manusia memang. Sehingga dia berdusta. Anda orang-orang Oten dan golongan Anda menyembah siapa? Bukan menyembah Bapa. Jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu, pengertian dulu. Kok menyembah lari lagi ke menyembah? Jangan menyembah dulu. Bahas dulu mengenai sosok Allah yang di situ siapa? Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Yang ngomong di situ siapa? Allah. Gimana? Makanya saya suruh Anda tadi baca ayat sebelumnya.
Coba baca ayat sebelumnya. Iya, ini perkataan Hosea, Perkataan Nabi Hosea. Bileam. Iya, di dalam bilangan. Coba Bileam. silakan dibaca ayat sebelumnya coba. Oke, di sini ayat sebelumnya. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar, saya buka nih forum orang Islam belajar sama saya. Silakan. Ini Tadi kan ayat 19-nya. bukan belajar Bang Edi, saya ini mau bertanya, kok terjadi Iya, kontradiksi? bertanya. Tadi kan kamu sudah mengutip ayat 19. Coba sebelum ayat 19, kamu baca ayat sebelumnya, coba. Oke, keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Terus. Keesokan Itu ayat berapa pagi. tadi? Allah bukanlah manusia itu ayat berapa? Ayat ke-20, ayat ke-19. Ayat 19. Coba baca dari ayat 17-nya, coba. Loh, Anda baca gimana? Coba jelaskan kepada saya. Kan saya minta penjelasan kepada Anda. Biar Bileam bin Peor. Ya, betul. Coba baca ayat 17, 18 baru 19-nya, coba. Ayat keberapa? 17-nya. Ayat ke-17. Ayat ke-7. Bapa di sorga itu tidak pernah berubah wujud jadi manusia. Bapa di sorga itu tidak pernah dilahirkan oleh Maryam. Bapa di sorga itu tidak pernah jadi bayi terus disusui sama Maryam. Itu pemahaman. Tenang dulu, tenang. Kamu mau belajar kan? Mau belajar nggak? Ya, Bang, mau belajar. Ayo. Jadi kamu di sini sedang menyerang yang namanya Oneness Pentakosta. Ada sebuah paham di dalam kekristenan, ada ajaran bidat di dalam ajaran kekristenan, namanya ajaran Oneness, di mana Yesus itu Bapa di surga. Yesus itu adalah Bapa di surga, menjadi manusia dia, lalu ditetein, disusuin sama Maryam. Itu bukan paham Kristen yang benar. Jadi kamu sedang menyerang sebuah paham yang tidak kami imani. Justru paham seperti itu yang justru malah kami perbaiki, kami luruskan. Oh, sebentar, saya potong. Tenang dulu, tenang. Biar saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan dulu. Boleh saya selesaikan? Ya. Masalahnya kamu ini setiap mengucapkan kosakata kamu nggak ngerti menyembah itu apa. Nanti kamu saya tanya nggak ngerti juga menyembah itu apa. Tenang dulu, satu-satu dulu kita bahas. Kamu kan sedang ingin mengutarakan Allah itu bukan manusia. Betul, Allah di situ maksudnya Bapa di sorga. Memang Bapa di sorga bukan manusia dan dia tidak pernah jadi manusia. Bible tidak pernah bilang bahwa Allah Bapa di sorga jadi manusia. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi bukan Allah yang jadi manusia, tapi firman yang jadi manusia. Paham sampai di sini? Jadi kalau bilangan ayat yang ke-19 tadi mengatakan Allah bukanlah manusia, Allah di situ merujuk kepada Bapa di sorga. Memang dia bukan manusia. Terus yang kemudian ayat selanjutnya mengenai Tuhan tidak bisa dilihat. Di dalam Yohanes berapa tadi kamu kutip? Silakan. Di dalam Yohanes 19, di dalam Yohanes 5:37. Silakan dibaca. Oke, sebentar. Di dalam Yohanes di sini mengatakan Allah itu tidak bisa Dibaca. dilihat. Ayatnya bukan seperti itu.